Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Emza Syaira. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai multidisiplin sastra. Apa itu multidisiplin sastra dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Berikut videonya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai multidisiplin sastra yang ada pada sebuah novel karya Andrea Hirata dengan judul Sang Pemimpi. Novel ini bercerita tentang 3 orang pemimpi, yaitu Ikal, Arai, dan juga Jimbron. Ikal dan Arai begitu pintar di sekolahnya, sedangkan Jimbron, si penggemar kuda ini biasa-biasa saja. Arai dan Ikal selalu menduduki ranking 3 dan 5 besar, sedangkan Jimbron menduduki ranking 78 dari 160 siswa. Mimpi mereka sangat tinggi. Karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi. Arai dan Ikal mempunyai mimpi yang sangat tinggi, yaitu melanjutkan studi ke Sorbonne, Prancis. Mereka terpukau dengan cerita guru keseniannya, yaitu Pak Balia, yang selalu menyebut-nyebut indahnya kota itu. Singkat cerita, setelah selesai SMA, Arai dan Ikal merantau ke Bogor. Sedangkan Jimbron lebih memilih untuk menjadi pekerja ternak kuda di Belitung. Jimbron menghadiahkan kedua celengan kudanya yang selama ini ia kumpulkan kepada Ikal dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ikal pasti sampai di Prancis, maka jiwa Jimbron pun akan selalu bersama Ikal dan Arai. Berbulan-bulan di Bogor, mereka mencari pekerjaan untuk bertahan hidup yang susahnya minta ampun. Akhirnya Ikal pun diterima untuk menjadi tukang pos, sementara Arai memutuskan untuk merantau di Kalimantan. Dan Ikal pun memutuskan untuk kuliah ekonomi di UI. Dan setelah lulus, ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing ia berhasil singkirkan, dan akhirnya ia pun lolos. Bertahun-tahun tanpa kabar berita, akhirnya Ikal dan Arai pun dipertemukan dalam suatu forum yang begitu indah dan terhormat. Arai yang sebelumnya tanpa kabar, ternyata ia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Ketika mereka mendapatkan sebuah surat, mereka berdebar-debar. Setelah membuka isinya, surat itu menyatakan bahwa ia mendapatkan beasiswa ke Eropa. Dan akhirnya mereka berdua diterima di universitas yang sama di Sorbonne, Prancis. Dan disinilah perjuangan dari mimpi-mimpi mereka dimulai. Ketegangan dalam sastra dapat dianalogikan antara disiplin ilmu sastra dan relasi mutual, dialektik dan sintetik antara ilmu bahasa dan sastra, dengan disiplin lain yang disebut multidisiplin. Multidisiplin sastra adalah disiplin atau teori sastra yang digabungkan dengan teori dan ilmu yang lain, yang digunakan untuk menganalisis suatu karya sastra. Nah, pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, saya akan membahasnya dengan unsur sosiologi. Kaitan ilmu sastra dengan unsur sosiologi atau yang biasanya disebut dengan sosiologi sastra. Sosiologi sastra atau sosiosastra merupakan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai sosiologi pada karya sastra. Berdasarkan hal tersebut, maka karya sastra dapat dilihat dari segi sosiologi. Damono 2003 halaman 2-10 mengungkapkan, karya sastra dapat dilihat dari segi sosiologi dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, menyangkut manusia dengan lingkungannya, struktur masyarakat, lembaga, dan proses sosial. Pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata memiliki beberapa nilai-nilai sosial yang dapat kita lihat di dalamnya. Antara lain, yang pertama ada nilai pendidikan. Novel Sang Pemimpi merupakan novel pendidikan. Hal ini tampak pada setiap tingkah laku dari para tokohnya yang menonjolkan tentang pentingnya sebuah pendidikan. Namun untuk mencapai pendidikan itu sendiri butuh perjuangan yang hebat. Pengarang menguraikan bahwa pendidikan tak hanya diperoleh di bangku sekolah, tetapi juga bisa didapatkan melalui pengalaman hidup. Keinginan besar untuk mendapatkan pendidikan dipengaruhi oleh orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan 3 orang tokoh pada novel tersebut. Pengaruh itu lahir dari Bu Muslimah, Pak Mustar, Ayah, serta Pak Balia. Novel Sang Pemimpi mengandung nilai pendidikan dengan kekuatan mimpi dan kesungguhan. Cita-cita untuk melanjutkan sekolah diwarnai dengan berbagai perjuangan yang luar biasa.
Pendidikan yang dicita-citakan oleh anak-anak miskin Belitung akhirnya mendapat respon dari universitas tempat mereka menuntut ilmu. Ternyata perjuangan mereka membuahkan hasil yang gemilang. Yang kedua, ada nilai cinta dan kasih sayang. Kekuatan cinta tergambar dari isi novel sang pemimpi, seperti cinta Ikal kepada kedua sahabatnya, Jimbron dan Arai. Perjuangan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka melalui bersama. Selain itu, cinta Arai kepada Zakia Nurmala juga menunjukkan proses yang panjang. Namun, kekuatan cinta yang mereka rasakan telah mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Cinta Arai terhadap Zakia Nurmala dan cinta Ikal kepada Aling telah menguatkan mimpi mereka. Selain itu, kekuatan cinta yang terpancar dari seorang guru kepada anak didiknya juga memberikan energi besar kepada siswanya, seperti Ikal, Arai, dan Jimbron, untuk mewujudkan cita-cita agung yang telah ditiupkan oleh Pak Balia melalui kata-kata motivasi dan sastranya. Cinta dari kedua orang tua Ikal dan Arai telah membakar mimpi-mimpi dan semangat dalam diri mereka, sehingga cinta mereka kepada orang tua mereka telah mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian nilai cita-cita. Cita-cita yang kuat telah mewarnai kehidupan Arai, Ikal, Jimbron untuk terus berjuang sekuat tenaga demi terwujudnya impian mereka. Bagi orang miskin yang tetap bertekad untuk tetap sekolah hanyalah sebuah kesungguhan dan kesabaran. Cita-cita yang kuat tergambar pada para tokohnya. Cita-cita agung yang ingin dibangun oleh Ikal, Arai, dan Jimbron adalah cita-cita untuk melanjutkan sekolah hingga ke Paris. Meskipun Jimbron mengubur mimpinya setelah tamat SMA, karena ia merasa tidak layak seperti Ikal dan Arai. Kemudian nilai kemasyarakatan. Masyarakat Melayu Belitung sangat rukun. Meskipun di sana terdiri dari berbagai macam etnis dan agama. Masyarakat Melayu sangat mengistimewakan anak laki-laki. Masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang suka bekerja keras. Masyarakat Melayu juga mudah menerima dan memperbincangkan sesuatu informasi yang baru. Kebiasaan orang tua Melayu yakni membawa anaknya pergi menaiki sepeda. Orang Melayu menjuluki simpai keramat bagi seseorang yang tersisa dari satu garis keturunan. Mata pencaharian pada masa itu. Sesuai dengan yang telah digambarkan oleh pengarang dalam novel, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat Belitung pada umumnya menguntungkan kehidupannya sebagai buruh tambang timah, nelayan, dan bahkan Ikal dan Arai pernah menjadi kadir di lapangan golf serta menjadi kuli ngambak. Selanjutnya, teknologi. Sekitar tahun 1980-an, di Belitung sudah terdapat bioskop. Sebenarnya, Belitung adalah pulau kecil yang kaya akan tambang timah. Teknologi telah menguasai tanah tersebut dengan dibangunnya perusahaan nasional timah untuk mengolah barang tambang, sehingga masyarakat di kota maupun Belitung sendiri dapat bekerja di PN Timah Belitung. Terakhir, religi. Nilai-nilai agama adalah faktor utama yang dapat menyeimbangkan dan mengatur kehidupan setiap orang. Para tokoh pada novel sang pemimpi adalah orang-orang yang taat dalam beragama. Masyarakat Muslim Melayu Belitung menganggap bahwa pemilik kebijakan agama dan aturan-aturan kehidupan adalah para pengurus masjid, karena mereka adalah orang-orang yang bersedia mengajari anak-anak Melayu untuk mengaji dan menuntut ilmu agama. Meskipun telah dididik dan dibekali agama, namun Ikal, Arai, dan Jimbron masih belum seutuhnya mampu mengendalikan hawa nafsu mereka, karena mereka berada pada masa pubertas. Oleh karena itu, Pak Mustan mengingatkan mereka dengan memberi hukuman atas kesalahan mereka. Berdasarkan pendekatan sosiologi sastra, dapat kita lihat beberapa aspek penting yang membangun karya ini. Segala tingkah laku dan kebiasaan masyarakat Melayu Belitung tergambar jelas melalui pendekatan sosiologi sastra ini. Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel sang pemimpi antara lain nilai pendidikan, nilai cinta, cita-cita, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, teknologi, dan nilai-nilai religi. Oleh karena itu, novel sang pemimpi layak disebut sebagai novel pendidikan dan budaya. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jika terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Enza Blansyara pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.